Jadi 3 V tersebut ialah 3 kunci komunikasi disingkat 3 V. Jadi Albert Mehrabian, seorang profesor University of California, menemukan hasil penelitian bahwa si penerima pesan atau pendengar membentuk persepsinya terhadap pembicara melalui 3 aspek, antara lain verbal, vokal, dan visual. Nah, 3 V tersebut mempunyai bobot pengaruh yang sangat berbeda. Yang pertama adalah verbal. Verbal ini seperti tadi yang sebelum teman-teman lihat, verbal cuma hanya mempunyai bobot pengaruh cuma 7%. Tapi kita harus mempersiapkan juga dengan baik meskipun cuma hanya 7%. Verbal dapat diartikan dengan kalimat atau kata-kata yang diucapkan. Nah, point of interest dari verbal adalah berbicara dengan ringkas. Dalam konteks wawancara kerja, teman-teman semua dalam konsen ke verbal itu harus dengan ringkas, ya. Maksud ringkas di sini adalah berbicara atau menjawab pertanyaan dari interviewer secara singkat, padat, tidak bertele-tele, dan tidak melebar. Maka hindari menjelaskan sesuatu yang tidak berkaitan dengan topik. Jadi dalam verbal konteks wawancara kerja terhadap pewawancara interviewer dari perusahaan tersebut, bila ada pertanyaan-pertanyaan, jawablah dengan singkat. Jangan dijawab melebar atau tidak sesuai dengan topik yang ditanya. Selanjutnya adalah vokal. Nah, ini V yang kedua. V yang kedua adalah bagaimana pesan itu dibunyikan. Jadi bobot pengaruh lumayan besar ini yaitu 35%. Ada beberapa komponen vokal yang kita harus perhatikan, yaitu intonasi atau irama, aksentuasi atau penulisan kata, artikulasi penulisan kata, tempo dan ritme yang stabil. Jadi dalam berbicara itu pakai verbal, dan vokal itu adalah seperti ada intonasi. Itulah kunci utama dari vokal. Selanjutnya adalah yang V terakhir, yang V ketiga, itu visual. Nah, visual ini bisa diartikan bagaimana ekspresi dan bahasa tubuh digerakkan. Nah, pengaruhnya sangat besar sekali, ini 55%. Visual terbagi dua, yaitu gestur dan bahasa tubuh. Kita lanjut ke gestur. Gestur sering juga disebut mimik wajah karena gestur dominan di area wajah. Gestur biasa digunakan untuk mengekspresikan perasaan seseorang pembicara. Tujuannya adalah agar penerima pesan mendapatkan kesan emosi yang terpancar pada raut wajah kita sebagai orang yang diwawancara. Jadi, bahasa tubuh adalah gerakan kepala, tangan, sampai ujung kaki yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan pesan dan juga untuk menguatkan atau memperjelas pesan yang disampaikan. Selanjutnya tadi kan 3 V. Nah, selanjutnya adalah 5 hal penting. Nah, ini 5 hal penting dalam proses wawancara kerja. Yang pertama adalah on time. Nah, ini on time. On time di sini maksudnya adalah bukan tepat waktu sebenarnya. Malah kalau bisa datang itu 1 jam atau paling lambat itu 30 menit sebelum proses wawancara berlangsung. Jadi ketika kita dapat giliran jadwal wawancara jam 10 siang misalnya, kalau bisa jam 9 siang kita sudah hadir. Kenapa sudah hadir? Biasanya ketika persiapan kita matang, sejam sebelum sudah hadir, kita sudah bisa mempersiapkan secara fisik, biasanya secara fisik. Dan yang kedua adalah dalam 5 hal penting ini adalah outfit. Nah, ini outfit. Jadi kita sebagai pelamar kerja ini, teman-teman semua harus good looking, harus enak dilihat lah gitu. Nah, biasanya dalam proses wawancara kerja kita dipanggil untuk wawancara, biasanya disiapkan atau ditentukan oleh perusahaan tersebut, misalnya memakai kemeja putih misalnya dengan celana hitam dengan sepatu pantofel misalnya gitu, atau setiap perusahaan mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Nah, kalau itu ikutin, jangan sampai kita tidak mengikuti ketentuan tersebut. Kenapa? Karena biasanya kalau kita tidak mengikuti akan timbul persepsi bahwa seperti ini, wah, untuk diwawancara saja orang ini tidak mengikuti ketentuan yang kita tentukan nih, apalagi kita sudah bekerja. Nah, nggak mau kan dengar jawaban-jawaban seperti itu dari pihak pewawancara atau dari pihak perusahaan, dan hanya gara-gara hal yang simple saja terkait masalah ketentuan untuk memakai
pakai baju dan celana dan sepatu, ternyata gagal di awal langsung. Nah, dan karena outfit ini jadi harus bersih, harus rapi, dan harus wangi. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah attitude. Nah, attitude ini sangat penting banget karena attitude is everything segalanya. Jadi ketika dalam persoalan kerja kita harus memperhatikan attitude kita. Bagaimana kita menatap mata seorang pewawancara, tidak nunduk, tidak goyang-goyang, tidak ke kanan ke kiri, atau melihat how to communicate atau cara berkomunikasi. Nah, kenapa kita harus memperhatikan cara berkomunikasi kita? Nah, karena kita sedang menjual diri kita kepada perusahaan. Nah, karena HRD itu adalah pembeli kita. Jadi kita harus menjual diri kita secara elegan gitu. Jadi gimana cara berkomunikasinya tadi yang telah saya jelaskan di awal, dari 3V itu ada verbal, visual, dan vokal. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi prosesnya seperti gimana? Jadi pewawancara melihat cara berkomunikasi dengan baik. Jadi ketika pewawancara bisa mempersepsikan kita sebagai pelamar kerja bahwa pelamar kerja ini, wah ini memang yang kita butuhkan dengan model komunikasi yang baik. Dan itu sangat penting banget, dan ini adalah hal-hal yang sangat menentukan sekali dalam penerimaan atau last decision. Nama saya Joko Sumarno, saya tinggal di Bekasi. Pengalaman kerja saya sebelumnya di perusahaan otomotif selama 2. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Astria Pangesti Rahayu, biasa dipanggil Tria. Siang Pak, nama saya aktif selama 2. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Astria Pangesti Rahayu, biasa dipanggil Tria. Oke, saya ulang. Ini adalah satu contoh cara berkomunikasi yang salah ketika berbicara dengan pewawancara dengan alur yang flat saja gitu. Jadi cuma hanya verbalnya yang dipakai, tapi vokal dan visualnya tidak dipakai. Yang kedua, yang perempuan ini dia vokalnya dipakai, tapi gestur atau bahasa tubuhnya itu terlalu over. Jadi ketika tidak menyampaikan sesuatu pesan yang memang disampaikan, jadi pesan lain ketika perempuan tersebut memegang jilbab kan tidak menyampaikan pesan yang apa yang disampaikan. Nah, contoh yang benarnya seperti ini. Siang Pak, perkenalkan nama saya Astria Pangesti Rahayu, saya biasa dipanggil Astria. Pengalaman kerja saya sebagai product development di sebuah perusahaan skincare dan kosmetik di Bandung. Ya, kalau di sini terlihat bahwa duduknya tegap, vokal, dan visual. 5 yang terakhir adalah tunjukkan antusias. Nah, jadi teman-teman harus menunjukkan antusiasnya. Jadi pembawaan teman-teman semua dalam proses wawancara kerja itu harus terlihat antusias yang tinggi terhadap perusahaan tersebut gitu. Jadi, nah biasanya ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh Kak Lis yang berpengalaman di HRD. Biasanya di ending akhir wawancara kerja itu biasanya pewawancara kerja ini menanyakan kembali kepada pelamar apakah ada pertanyaan sebelum kita selesaikan wawancara kerja hari ini. Biasanya seperti itu. Biasanya ada pertanyaan. Saya selalu mempunyai pengalaman ketika di wawancara kerja dulu lagi masih baru lulus kuliah itu, selalu di endingnya adalah apakah ada pertanyaan. Nah, manfaatkan nih momen ini untuk bertanya. Kenapa? Ketika kita bertanya, berarti kita akan menunjukkan antusias untuk ikut atau antusias untuk bisa bergabung di perusahaan tersebut. Gitu. Misalnya bertanya, contohnya bertanya gini, iya Pak, saya akan bertanya, tantangan apakah yang harus saya berikan kepada perusahaan ketika saya menerima pekerjaan ini, bila saya diterima. Ya, bisa saja dengan bahasa atau pertanyaan yang agak-agak umum atau agak-agak ya basa-basi lah, tapi setidaknya kita akan menunjukkan antusias untuk bergabung di perusahaan gitu. Atau boleh juga bertanya ketika misalnya udah punya banyak pengalaman, bertanya misalnya
maaf Pak, kira-kira saya di sini kalau diterima saya diberi gaji berapa ya? Itu nggak masalah. Jadi menunjukkan bahwa kita antusias gitu untuk bagaimana kita langsung untuk menanyakan suatu salary. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang memang kita bisa ajukan kepada pewawancara, karena itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan gestur dan bahasa tubuh kita bahwa kita adalah antusias untuk bergabung di perusahaan tersebut. Dan perusahaan pasti nyari pelamar-pelamar kerja atau nyari calon-calon karyawan yang memang dia antusias untuk masuk di perusahaan tersebut, perusahaannya dia gitu. Gak mungkin kan dia akan memilih orang yang gak antusias. Jadi ternyata tuh dari awal, jadi antusias itu tidak di akhir, dari awal ketika ada masuk ruangan dengan jabat tangan, dengan menyapa, dengan duduk yang baik, dengan bahasa tubuh yang sesuai dengan pesan. Ketika bentuk-bentuk posisi tangan di depan seperti ini, posisi tubuh tegak. Nah itu adalah menunjukkan antusias bahwa kita siap untuk mengikuti wawancara kerja. Dan wawancara kerja pasti akan memperhitungkan poin-poin tersebut. Nah, oke, itu saja dari saya terkait webinar kali ini tentang strategi to win the job interview atau hal yang penting dalam memenangkan wawancara. Oke, jadi itu aja dari saya, 3V dan 5 hal penting, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna dengan baik apa yang saya berikan, yang saya bagi. Dan mungkin kalau ada pertanyaan yang belum jelas nanti bisa ditulis di kolom chat atau dari nanti di akhir bisa langsung mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Fikar sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Lis Zuhria. Saat ini saya masih aktif bekerja sebagai GMD Manager di perusahaan Global Optical Fiber and Fiber Cable Company. Saya memimpin 3 perusahaan di Indonesia, dan saat ini saya juga dipercaya sebagai chairwoman ya di perkumpulan namanya Indonesian Certified HR Community. Membernya adalah para HR yang kompeten ya, yang sudah rata-rata sudah memiliki sertifikasi kompetensi HR. Dan saya juga saat ini masih menjabat sebagai CEO di Indonesia Muda Kompeten dan juga sebagai asesor, dosen, dan trainer. Dan yang paling akhir dan yang paling penting dalam hidup saya adalah seorang pembelajar. Jadi sama seperti adik-adik semua ya. Ini boleh dia dipanggil adik, tapi seumuran sih Pak Jamal. Boleh dong. Boleh. Seumuran 15 tahun yang lalu. Iya. Biar tetap bersemangat kan, dipanggil adik. Oke. Ya, kita sama-sama belajar ya, termasuk saya juga dalam sesi kali ini belajar dari adik-adik semua. Nah, saya menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris 100%. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu kalau Anda bekerja tidak menggunakan interview berbahasa Inggris, pasti kalah saing. Jadi di materi ini 100% saya berikan full 100% English. Boleh ya, adik-adik, kawan-kawan? Ya. Boleh. Apa aja sih? Boleh, Bu. Yang diperlukan ada 4 ya, yang akan dibahas di sesi kali ini. Yang pertama, kalau kita mau interview, apalagi interview pertama kali, itu pasti ada ketakutan-ketakutan. Di sini saya berikan judul Avoid Fear Factor, artinya hindari ketakutan-ketakutan kita. Nah, yang kedua, ketakutan interviewer terhadap kita. Loh, kok bisa sih yang interview takut sama kita? Justru ya, yang menginterview itu yang paling takut sebenarnya. Ya, nanti kita akan bahas bersama kenapa penginterview itu takut sama kita.
Yang ketiga, strategi dalam interview. Di sini saya katakan strategi karena sesungguhnya kita bisa mendesain interview itu akan seperti apa akhirnya. Dan yang keempat, maintain performance. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan yang keempat ini adalah hal yang paling menentukan karir Anda ke depannya ya, bukan cuma step interview saja, tapi bagaimana nanti kalian bisa berkarir di perusahaan. Oke. Yang pertama, avoid fear factor. Apa aja sih yang kita takutkan pada saat menjelang interview? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan ya, seperti ini misalnya. Apa yang akan terjadi pada saat interview nanti? Terus siapa sih yang akan menginterview kita? Terus apa aja yang akan dilakukan oleh yang menginterview kita? Apa saja yang akan dinilai? Dan di mana interview itu dilakukan? Ada nggak yang pernah mengalami di interview? Dari kawan-kawan di sini sudah pernah di interview? Ada? Sudah Siapa pernah. itu? Kak Nabil pernah ya? Pernah. Gimana Kak perasaannya Kak? Deg-degan karena waktu itu juga belum tahu ilmunya, jadi jawabnya masih polos banget. Oh, jawabnya masih polos banget ya. Itu the first time interview ya? The first time ya. Oke, good. Terus yang tadi siapa yang perempuan kok kakak siapa? Yang sudah pernah? Kak Iva ya? Ya, Coba saya pengen lihat dong videonya. Silakan di-share Kak Alifa dulu gimana perasaannya pertama kali interview. deg-degan, takut Deg-degan, jawab. takut nggak bisa jawab. Terus pada saat Kak Alifa ketakutan itu, kenyataannya bisa jawab nggak? Bisa, Bisa. bisa, tapi ya ngerasa kayak turun gue nggak jawab gini. Oke. Pas udah terakhirnya karena Oke. kurangnya persiapan sih. Itu interview pertama ya Kak Alifa? Interview pertama waktu coba ngelamar kerja. Oke, ya, good. Nah, sebenarnya inti dari menghadapi ketakutan kita itu adalah cuma satu, simple aja. Think the easiest way, bring yourself. Nah, jadi diri Anda sendiri, bawa diri Anda pada saat masuk di interview oleh perusahaan. Bagaimana cara membawa diri kita? Kita lihat next-nya. Nah, di sini kita harus memahami diri kita sendiri. Memahami diri kita dalam hal apa? Yang kita jual itu adalah yang pertama, pendidikan kita. Lalu yang kedua, pengalaman kita, baik itu yang berbayar ataupun tidak berbayar. Yang ketiga, pencapaian dan prestasi kita. Dan yang keempat, skill dan kompetensi kita. Yang kelima, community service. Maksudnya pernah nggak sih kita bergabung dalam komunitas, ya, misalnya pengumpulan bakti sosial dan lain-lain. Yang keenam, organisasi. Pernah nggak kita punya pengalaman organisasi? Lalu yang ketujuh, pernah nggak kita ikut extracurricular activity? Dan yang kedelapan, attitude kita bisa nggak menjamin bahwa kita sesuai dengan etika kerja di perusahaan nanti. Dan yang kesembilan, value yang Anda miliki pada saat ini. Nah, 9 itu aja yang harus kita berikan, yang harus kita tunjukkan kepada perusahaan pada saat kita membawa diri kita. Lalu yang kedua, ketika kita sudah mengetahui diri kita, yang kedua yang terpenting juga adalah mengetahui posisi. Yakinkan, pastikan Anda dan posisinya sesuai. Jadi misalnya Anda nih pengalamannya, bukan pengalaman ya, anggaplah kita fresh graduate dari
jurusan komunikasi. Nah, fresh graduate jadi jurusan komunikasi, terus Anda melamar sebagai engineer misalnya atau technician. Kira-kira cocok nggak? Ada yang bisa jawab? Kak Nabil bisa jawab, Kak Nabil? Kurang cocok, Bu. Tidak cocok. Kurang atau tidak? Tidak. Nah, oke. Jadi, ketika memang kita tidak memiliki capability dan kecocokan dengan posisi pekerjaan tersebut, jangan dipaksakan, ya, karena akan membuang waktu kita dan juga membuang waktu si pewawancara pastinya. Ya, apa sih yang harus kita cocokkan? Yang pertama, duties, tugas posisi itu apa sih? Terus yang kedua, kompensasinya. Ya, misalnya kita sekarang udah bekerja nih, terus mau cari pekerjaan yang lebih baik, pasti kan yang dilihat adalah kompensasinya lebih besar atau tidak, ya kan? Kecuali ada hal-hal tertentu di lain dari kompensasi yang Anda pegang atau value-nya. Nah, yang ketiga, lokasi. Misalnya Anda berlokasi di Jakarta. Apakah Anda mau melamar yang lokasinya di Irian Jaya? Enggak dong ya. Kecuali memang di sana di tempat pertambangan yang sesuai dengan background pendidikan Anda dan lain-lain. Ya, dan itu pertimbangannya juga banyak sekali. Jadwal kerja, misalnya kalau Anda nggak bisa bekerja shift, terus Anda nggak usah memaksakan untuk bekerja yang shift misalnya ya. Terus benefits-nya apa aja yang akan Anda dapatkan. Nah, itu nanti beberapa hal ini yang harus diperhatikan sebelum Anda apply pekerjaan tersebut. Oke? Nah, setelah kita pastikan bahwa kita sesuai dengan posisi yang di lowongan tersebut, kita baru bikin CV. Ada yang pernah bikin CV? Pasti pernah ya, semua ya. Tadi Kak Nabil pasti sudah, karena sudah pernah di interview, dan Kak siapa tadi, Alifa juga sudah pernah ya pasti. Nah, kunci dari CV adalah harus 3P, positif, powerful, dan profesional. Ya, positif dalam arti harus berisikan hal-hal yang positif, tidak mengandung hal negatif. Itu harus dipastikan. Dan powerful, artinya semua aspek yang tadi pengen dijual itu harus ada di dalam sebuah CV. Kompetensi Anda, pendidikan Anda, pengalaman Anda, organisasinya, terus value pribadi Anda, terus skill yang Anda bisa lakukan, itu harus ada dalam CV. Untuk format CV sebenarnya bisa berbeda-beda ya. Kan sekarang juga banyak tuh yang pakai video ya. CV pakai video, sepanjang apa yang Anda jual tadi yang saya paparkan di halaman pertama itu ada di dalamnya, format apapun tidak menjadi masalah. Tapi kalau yang tadi tidak ada di dalam konten yang Anda buat, itu juga tidak akan menjadi plus value untuk perusahaan. Jadi itu yang harus dipahami ya. Jadi jangan karena pengen ikut-ikutan bikin video CV tapi kontennya tidak ada yang memiliki nilai jual. Itu akan percuma juga. Nah, yang ketiga, persyaratan CV adalah profesional. Dalam artian di dalamnya tidak perlu diceritakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya, saya punya 2 adik saya sekolah di sini, terus mereka menceritakan keluarga, itu di luar dari hal-hal yang dibutuhkan di dalam pekerjaan, jadi tidak perlu dicantumkan. Oke, kehidupan pribadi juga tidak perlu dicantumkan. Nah, 3 hal ini yang ada di dalam CV yang harus Anda siapkan. Nanti di akhir sesi, saya kasih challenge buat kawan-kawan semua untuk memperlihatkan CV-nya
ya 2 orang atau 3 orang. Nanti kita akan bahas bersama apakah CV tersebut sudah memiliki nilai jual atau belum. Ini challenge ya, dan manfaatkan sebaik mungkin. Oke, siap-siap ya. Nanti yang berminat untuk menerima challenge ini 3 orang, silahkan dipersiapkan CV-nya terlebih dahulu karena di akhir sesi akan bisa kita bahas bersama. Share dari share screen aja. Ini pakai laptop kan ya? Atau pakai HP? Pakai HP Kak, tapi bisa deh nanti di-share. Oke, siap ya. Nanti di akhir sesi silahkan disiapkan dari sekarang. Nah, selain itu kita juga harus tahu organisasi atau perusahaannya itu organisasi macam apa sih yang harus kita yang akan kita masuki. Namanya dulu nih, nama PT-nya apa? Terus dia perusahaannya perusahaan apa? Perusahaan swasta atau perusahaan milik negara atau BUMN atau joint venture dan lain-lain. Terus produknya, servisnya apa aja? Dan manajemen timnya seperti apa? Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan informasi tentang hal tersebut? Yang pertama pasti dari websitenya ya, dan dari Google. Kalau nggak Google ya Hoovers. Hoovers sudah ada yang tahu Hoovers? Mungkin kurang familiar ya, tapi nanti dicoba. Bisa juga dari rekan kita yang sudah bekerja di perusahaan tersebut, dari networking dan dari koran ataupun perpustakaan, dari buku. Nah, ini cara-cara mendapatkan informasi tentang perusahaan yang akan kita masuki. Oke, itu adalah sesi yang pertama. Yang kedua, kita akan menuju kepada apa sih yang ditakuti oleh pewawancara terhadap kita, para calon pekerja. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya takut sekali sama kita ya. Yang pertama, kalau pewawancara itu mempekerjakan kita, jangan-jangan nantinya jadi nggak kompeten, susah belajar misalnya, lama belajarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda nggak serius bekerja. Yang ketiga, Anda malas, nggak memiliki usaha lebih, nggak pekerja keras. Yang keempat, jangan-jangan nantinya gampang sakit, suka terlambat, suka cuti, suka pulang cepat, dan udah males minta naik gaji terus lagi, banyak nuntutnya. Itu yang paling ditakutin. Yang kelima, tiba-tiba Anda udah kerja baru kerja sebulan 3 bulan, terus resign. Udah kita keluarin uang ya buat trainingnya, ternyata say goodbye. Mending pakai surat resign. Say goodbye-nya cuman bye. Ya Kak Jamal ya. Mending pakai bye. Nggak ada suaranya sama sekali, tiba-tiba just menghilang tanpa pesan. Nah, yang keenam, kalau Anda nantinya jadi tukang komplain, tukang bohong, nggak serius kerja, suka ngeblame orang ya. Terus yang ketujuh, kalau Anda tuh arogan, pokoknya attitude-nya yang kurang baik sehingga tidak mematuhi atasan. Bukan tidak mematuhi atasan. Atasan itu pasti ingin target kerjanya selesai, sehingga akan membuatkan instruksi kerja yang harus dilakukan oleh anak buahnya. Nah, ketika bertemu dengan anak buah yang tidak mau mengikuti instruksi kerja, pusing kan? Nah, itu juga ya salah satu yang ditakuti. Yang kedelapan, Anda tidak memperlihatkan performance yang bagus, baik dari sisi pekerjaan maupun dari sisi penampilan.
Ya, misalnya ke kantor acak-acakan ya, nggak seragamnya kotor ya, dan ya seperti itu, performance yang tidak baik itu dalam pekerjaan maupun penampilan. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, bahwa si pewawancara itu ternyata takut loh sama kita, takut salah pilih. Jadi seperti layaknya Anda berkampanye, Anda juga harus memiliki nilai jual. Selain memiliki nilai jual, Anda juga harus memiliki bukti jualnya, ya. Jadi nggak asal ngomong doang. Nah, ini nanti kita pelajari. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti dan memahami apa keinginan si pewawancara. Anda harus berpikir seperti yang mewawancara Anda. Apa sih yang diinginkan oleh mereka? Yang pertama nih ya, dan penting sekali, adalah Anda adalah orang yang terbaik yang bisa mewujudkan 3 keinginan dari pewawancara tersebut. 3 aja. Yang pertama, Anda membuat perusahaan lebih baik. Yang kedua, Anda membuat hidup si manajer itu lebih baik. Yang ketiga, manajernya jadi lebih sukses karena performance Anda. Kalau manajernya lebih sukses, Anda naik nggak? Insya Allah. Kalau enggak, nasib. Enggak ya, bercanda ya. Karena pasti seorang leader itu yang baik adalah yang mengembangkan bawahannya. Jadi kalau misalnya bawahannya itu bekerja dengan baik, leadernya naik, pasti yang di bawah juga ikut naik. Nggak mungkin dia naikin orang tetangga sebelah. Ya, jadi 3 hal itu yang harus Anda perhatikan. Nah, apa yang akan ditanyakan oleh manajer tersebut? Yang harus Anda ketahui adalah semua interview itu berbeda satu sama lain. Misalnya nih, Kak Jamal, barengan interviewnya sama Kak Nabil, ya, barengan satu hari yang sama. Terus Anda bisa tanya, Kak Jamal, tadi di interviewnya nanyain apa aja yang di dalam? Bisa dipastikan pertanyaan itu tidak sama. Ya, jadi jangan berharap bisa mencontek. karena all interviews are different. Yang dilihat adalah CV Anda dan apa kaitannya CV tersebut dengan pekerjaan. Oke, nah meskipun demikian, ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang sering diutarakan oleh si pewawancara? Ada, dan itu nanti saya kasih kisi-kisinya. Nah, area yang manajer itu ingin tahu tentang Anda adalah tadi yang sudah disebutkan ya, nilai jualnya, pendidikan, pengalaman, intelligence atau kemampuan Anda, skill, karakter, personality. Itu ya, beberapa hal yang diinginkan. Oke. Sekarang kita tarik nafas dulu, Kak Jamal. Kita menuju pada ini yang paling ingin diketahui lah ya oleh kawan-kawan semua. Jadi silakan mulai minum dulu supaya bisa lebih siap menerima materi yang ketiga. Wah, Kak Jamal minumannya berwarna ini. Bisa ditransfer nggak ke sini Kak Jamal? Kak Fikar, minumannya mana Kak? Udah diminum. Udah diminum. Ya, tema ketiga ini adalah interview strategi. Wih, ada strateginya ternyata ya. Kita lihat ya. Ini ada general tipsnya. Tadi Kak Jamal sudah menyinggung beberapa. Yang tadi be on time itu benar sekali ya. Kalau terlambat itu bisa dipastikan 50% kesempatan Anda hilang. Jadi jangan pernah terlambat. Yang kedua, good performance. Tadi sudah juga dibicarakan oleh Kak Jamal di sharing seperti apa. Jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut. Yang ketiga itu tentang kelebihan Anda. Jadi kalau bisa catat dan perhatikan dengan baik kelebihan Anda apa sih yang tidak dimiliki oleh orang lain.
yang bisa menunjang pekerjaan. Nah, itu yang diingat dan terus-menerus diingat. Karena nanti di wawancara itu yang harus Anda tonjolkan, ya. Practice makes perfect. Kalau Anda bicara biar aja, gimana nanti interview aja boleh, tapi practice makes perfect ini memang terbukti ya. Jadi kalau Anda sering berlatih cara berkomunikasi, lalu cara mengemukakan pendapat, cara bertanya, seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Jamal ya, yang mempelajari bagaimana cara kita berbicara itu sangat penting, dan berlatih itu juga sangat penting. Minta orang lain untuk mengkritik kita. Misalnya Kak Jamal nih sama Kak Nabil ya, lagi latihan. Kak Nabil, tolong dong pura-pura jadi pewawancara, saya jadi yang diwawancara gitu ya. Silakan latihan sama temennya. Terus pasti kan ada sesuatu yang menggelitik bagi kita untuk mengkritik. Itu pasti deh. Lu terlalu ini loh, gitu kan ya. Kalau gue jadi pewawancara lo kayaknya gue pergi dah, gitu misalnya ya. Nah itu yang harus diterima sebagai sebuah kritikan yang membangun dan Anda berubah. Jadi jangan marah, jangan baper ya. Nah itu harus dilakukan, sangat penting untuk melakukannya. Nah terus be brave. Be brave ini dalam artian Anda harus menunjukkan bahwa Anda bisa mendapatkan pekerjaan itu dengan cara menunjukkan diri Anda sebaik-baiknya. Anda bisa menjadi dua hal, ya, deal maker atau deal breaker. Salah strategi bisa jadi deal breaker. Apa itu deal breaker? Gagal total, ya, gatot. Anda membuat Anda gagal. Kalau deal maker, Anda membuat Anda berhasil. Nah, yang terakhir, good questions. Tadi juga sudah diutarakan oleh Kak Jamal ya. Di akhir sesi, biasanya kita akan diberi kesempatan untuk bertanya. Manfaatkan itu sebaik mungkin, dan sesungguhnya pertanyaan Anda itu juga memiliki value. Nah, jadi persiapkan, tulis. Kira-kira saya pengen nanya apa ya? Pertanyaan yang memiliki value itu kayak gimana ya? Oke, udah siap untuk ke materi selanjutnya? Nah, ini saya berikan beberapa contoh pertanyaan interview dan kisi-kisinya, poinnya, apa yang harus Anda lakukan ketika si pewawancara menanyakan hal tersebut. Nah, ini yang pertama, ini yang sering sekali kan sudah pernah kita alami. Tell me about yourself. Ya, Kak Nabil pasti dulu ditanya begitu ya? Iya, betul. Tell me about yourself ya. Intinya kalau ditanya seperti itu, fokus pada diri Anda, pada kelebihan Anda aja. Ya, jangan kemana-mana, jangan melebar. Tell me about yourself, kalian melebar. Oh, saya itu sukanya main di tetangga sebelah, karena tetangga sebelah punya anaknya ini lucu banget gitu kan ya, cute gitu. Nah, jangan melebar kemana-mana, fokus pada hal-hal yang membuat Anda bisa diterima, yaitu tadi education, experience, skill, knowledge, attitude, dan lain-lain. What are your strengths? Kelebihan Anda apa? Ini juga ditanya ya, Kak Nabil. Iya. Betul nggak? Ya, ini tipikal artinya. Jadi banyak sekali pewawancara yang mengemukakan pertanyaan seperti ini. Nah, pastikan Anda mempersiapkan kelebihan dan kekurangan Anda, catat dan jadikan poin weakness itu sebagai hal yang positif. Ya, misalnya, kalau kekurangan kamu apa? Kekurangan saya suka nggak percayaan sama orang. Oh ya,
Nggak percaya dalam artian seperti apa? Ya, pokoknya kalau orang ngomong saya nggak percaya aja. Pokoknya kalau baru ketemu pertama kali saya nggak percaya aja. Nah, itu kurang poin positifnya. Nah, ketika Anda mengemukakan kekurangan Anda, putar itu menjadi hal yang positif. Paham ya? Kak Nabil, kekurangannya apa Kak Nabil? Iya sih, sebenarnya salah satunya itu juga kurang percaya sama orang. Jadi terkadang tuh lebih suka untuk hands on, turun langsung gitu daripada mempercayakan orang. Gitu. Bagaimana cara Kak Nabil untuk mengatasinya? Ya karena pasti kita harus membangun sebuah tim yang baik, ya saya harus merekrut mungkin teman-teman yang saya percaya dan sudah saya kenal biasanya. Oke. Dalam pembuatan event misalnya. Oke. Ya, bisa juga begini ya, Kak Nabil. Misalnya kita tidak percaya sama orang lain, lalu apa yang kamu lakukan untuk bisa membuat kamu percaya sama orang lain? Saya akan mempercayai bila mereka membawa data-data yang akurat, data-data yang detail yang bisa kita buktikan bersama sebagai tim ya, tim kerja. Itu positif. Jadi ketika ada kekurangan kita bawa ke hal yang positifnya. Paham ya Kak Nabil ya? Oke. Terima kasih. Nah, itu catatannya di bawah. Careful of this one. Hati-hati. Apa yang Anda katakan bisa bertentangan dengan Anda sendiri. Oke? Nah, yang lain adalah, nah ini menarik nih. Apalagi ketika kita sudah pernah punya pengalaman kerja sebelumnya ya. Jadi ditanya nih, kira-kira bos kamu yang dulu itu menggambarkan kamu seperti apa? Nah, kalau ditanya begini, jawabannya jujur aja ya. Kemungkinannya si pewawancara sudah bertanya kepada bos kita, atau dia bisa melihat bahwa Anda tidak jujur. Oke, yang kedua, describe the attributes of the worst boss you ever had. Ini pertanyaan yang yang tricky ya. Jadi kalau ditanya begini, coba kamu gambarkan bos yang paling buruk yang pernah kamu punya. Jawabannya gimana? Pasti kan pengen maki-maki kan? Saya pernah tuh punya bos nih, benar-benar itu yang bos saya yang paling menyebalkan ya. Dia tidak pernah memberikan ilmu kepada saya, tapi dia nyuruh semua kerjaan dia saya yang mengerjakan. Dulu saya seperti bekerja 24 jam, sementara dia enak-enakan keluar gitu ya. Ini hati-hati. Ketika Anda diminta untuk menjelaskan bos yang terburuk yang pernah Anda terima, jangan pernah menaruh hal yang negatif di sana. Selalu upayakan put positive things. Oke? Karena di pertanyaan-pertanyaan tricky akan terlihat attitude Anda yang sebenarnya seperti apa. Oke. Selanjutnya, Anda juga mungkin akan ditanyakan tentang konflik yang pernah Anda miliki dan bagaimana Anda menghadapi konflik. Terus bagaimana Anda bereaksi terhadap kritik, saran dan lain-lain. Dan juga berikan contoh ketika Anda memiliki resiko, berhadapan dengan resiko dan apa yang Anda lakukan ketika menghadapi resiko. Oke. Selanjutnya, apa style manajerial Anda? Nah, ini biasanya yang sudah punya pengalaman kerja sebelumnya atau memiliki posisi di mana punya anak buah ya. Ini yang ditanyakan.
Terus pertanyaan yang lain yang biasanya sering ditanyakan adalah kenapa Anda meninggalkan pekerjaan sebelumnya? Positif, positif, positif. Jangan negatif. Karena sekali negatif menghilangkan persentase sekian kemungkinan Anda diterima. Oke. Lalu apa yang menjadi prestasi Anda di tempat kerja yang lama? Itu juga sering ditanyakan. Prestasi yang sangat Anda banggakan, mengapa Anda diterima di pekerjaan Anda, lalu kenapa kita harus mempekerjakan Anda gitu ya. Nah ini nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, kita harus bisa melihat kemampuan diri kita. Jangan membandingkan dengan orang lain, tapi mengoptimalkan penggambaran atau deskripsi tentang kemampuan kita saja. Oke, misalnya saya sangat senang mempelajari hal-hal yang baru. Saya meskipun saat ini saya belum mempelajarinya, tapi saya pasti bisa mempelajari karena biasanya ketika saya ingin mempelajari sesuatu, saya cepat mempelajarinya. Misalnya, Anda ceritakan hal-hal lampau yang Anda lakukan. Anda tidak pernah melakukannya, tapi Anda belajar dan Anda berhasil untuk melakukan itu. Ceritakan itu, ya. Lalu apa yang memotivasi? Bagaimana Anda memotivasi? Nah, itu beberapa pertanyaan yang tipikal. Tipikal itu berarti yang umum ya, yang umum dipertanyakan oleh si pewawancara kepada si pelamar pekerja. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah kita mengenalnya dengan behavioral based interview ya. Behavioral based interview itu artinya pertanyaan interview yang menjurus kepada mengetahui capability si applicant, pelamar yang lebih mendalam melalui pengalaman masa lalunya. Jadi cara HR untuk menggali apakah si pelamar ini memiliki capability, memiliki kompeten bukan. Nah, interview. Sudah pernah ada yang diinterview menggunakan metode ini belum? Belum ada. Masih pada tipikal ya. Tipikal itu yang tadi, yang sebelumnya, yang umum ditanyakan. Kalau ini lebih menjurus kepada kemampuan, attitude, dan juga skill yang kita punya terkait dengan value perusahaan. Belum ada ya? Belum? Oke, kita mulai ya. Ini biasanya aspek yang dinilai itu adalah aspek soft skill. Soft skill itu artinya lebih ke kemampuan attitude ya, personality-nya, bukan teknik. Menggalinya dengan cara mempertanyakan pengalaman masa lalunya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Behavioral berarti kita melihat attitude ya, atau karakter. Di sini coping. Coping itu ada yang tahu artinya apa? Skill-nya adalah coping. Ada yang tahu arti coping apa? Coping paste ya, Kak Lisa. Enggak ya. Coping itu artinya Anda bisa beradaptasi dengan kerjaan yang high pressure. Jadi under pressure itu bisa melaluinya dengan baik. Ini sangat penting nih. Ketika kita pewawancara pengen tahu Anda bisa di bawah tekanan nggak ya? Nah, dia nanya seperti ini. Contoh ya. Coba gambarkan situasi di mana Anda diharuskan menghandle situasi yang sangat-sangat
sangat-sangat buruk atau keras, dan bagaimana Anda menghadapinya. Misal ya, Anda dulu bekerja sebagai seorang marketing. Saat COVID-19 di perusahaan Anda, kira-kira Anda melakukan pekerjaannya ada perubahan nggak? Dan bagaimana caranya Anda untuk menghadapinya? Nah, itu kan under pressure kan? Ada krisis di sana. Anda marketing harus menjual barang, sementara orang juga nggak mikirin mau beli barang, mereka mikirin selamat. Ya, nah itu pertanyaan-pertanyaan yang pasti dijawab dengan panjang kan? Nah, jawaban panjang itulah yang akan memperlihatkan bahwa Anda cocok atau tidak di pekerjaan tersebut. Oke. Contoh yang kedua, skill ya, tolerance of ambiguity. Apa artinya kira-kira? Sekarang ini kan zaman terus berubah ya. Oke. Dan orang dituntut fleksibel. Nah, apakah Anda orang yang bisa mengikuti perubahan atau fleksibel? Nah, kita bisa tanya ini. Coba kasih contoh kapan Anda bisa menghadapi deal ya, atau menghadapi negosiasi lah ya, melakukan negosiasi untuk hal yang sebelumnya belum pernah Anda lakukan. Ceritakan pengalaman Anda misalnya. Nah, Anda tuh rewind kan? Rewind, pernah nggak ya saya begitu gitu kan ya? Nah, Anda jawab. Jawab dengan baik yang memperlihatkan Anda bisa beradaptasi, bisa fleksibel. Oke? Nah, selanjutnya skill yang lain yaitu versatility. Versatility ini apa? Ini juga hampir sama kayak tadi ya. Adaptasi. Jadi kemampuan adaptasinya seperti apa? Pernah nggak Anda punya pengalaman dulu pada saat Anda sekolah, kuliah, atau pada saat di organisasi, Anda ceritakan bagaimana Anda beradaptasi, outputnya apa terhadap kehidupan Anda dan sekitar Anda. Semakin tinggi outputnya, semakin tinggi effort yang Anda buat, Anda semakin capable. Ya. Terus kita ke kemampuan lain. Ini lebih ke manajerial ya, kepemimpinan. Ini biasanya kita lakukan kalau posisinya itu memiliki anak buah. Jadi apakah orang itu bisa punya kemampuan memimpin? Misalnya contoh skillnya energizing. Energizing itu seperti Kak Jamal, Kak Fikar ya, itu energizing namanya, memotivasi ya, kemampuan memotivasi. Misalnya coba kasih contoh, menurut Anda apa sih attitude positif Anda yang membuat orang lain itu termotivasi? Nah, pertanyaannya seperti itu misalnya. Nanti Anda jawabnya gimana? Oke, paham ya? Lalu skill yang lain, team building. Kalau Anda punya tim, punya anak buah, pasti harus punya kemampuan team building. Team building ini misalnya pertanyaannya adalah, coba ceritakan pengalaman Anda, momen apa yang membuat Anda sangat bangga atas keberhasilan, kesuksesan tim Anda dalam hal pekerjaan. Anda rewind tuh, apa ya yang bikin saya bangga? Cari pengalaman yang ada kaitannya dengan team building atau kerjasama tim. Ceritakan. Semakin bagus effort dan outputnya, semakin cocok Anda. Oke? Terus kemampuan yang lain adalah kemampuan mempengaruhi. Ini kalau Kak Jamal ini jago mempengaruhi kayaknya.
Bisa bikin orang yang nggak tidur jadi tidur, gitu enggak ya? Notice itu namanya. Ya, kemampuan mempengaruhi, misalnya, ini yang pertanyaan pertama, give an example when you first use fact and reason to persuade others to take action. Nah, coba berikan informasi, berikan pengalaman Anda, kapan Anda melakukan presentasi misalnya, dan di dalam presentasi itu Anda berhasil membuat semua orang di forum mengakui dan menyetujui apa yang Anda presentasikan. Ceritain tuh. Nah, yang nomor 2 juga sama kurang lebih. Bagaimana cara Anda membuat orang lain itu menyetujui apa yang Anda utarakan. Ceritakan pengalaman yang Anda pernah punya. Oke. Ini juga penting ya bagi seorang leader, yaitu kemampuan memecahkan masalah. Apakah fresh graduate nggak punya? Punya. Jadi meskipun Anda fresh graduate, kakak-kakak di sini fresh graduate itu kemampuan problem solving itu sudah dimiliki sejak Anda bersekolah. Ya, jadi bukan berarti dimiliki oleh orang yang sudah berpengalaman saja. Dan itu pewawancara tahu. Kalau Anda menceritakan, pasti tahu. Oh, ini kemampuannya masuk nih. Oh, ini nggak masuk nih, gitu. Ya. Jadi problem solving ini, misalnya Anda akan diminta untuk memberikan contoh di mana Anda memberikan solusi terhadap satu masalah tertentu. Gitu. Biasanya dimulai dengan gini. Pernah nggak Anda mengalami satu masalah yang sangat kompleks menurut Anda di sekolah, di organisasi, yang saat itu Anda sulit memecahkannya, dan apa yang Anda lakukan? Mikir kan tuh? Nyung gitu ya. Semakin tinggi effort dan outputnya, semakin Anda memiliki kemampuan itu. Tapi kalau misalnya cuman bilang begini, oh waktu itu saya pas sekolah, bola bekel saya hilang. Ya, bola bekel saya hilang. Saya takut dimarahin ibu. Terus akhirnya saya bukain deh tuh tas teman-teman saya satu-satu, nyari bola bekel misalnya. Itu masalah. Tapi apakah masalah itu outputnya sesuai atau cukup untuk bisa membuat Anda dipilih menjadi calon pekerja? Kan enggak juga. Ya. Nah, itu hal-hal seperti ini harus diperhatikan dan dipelajari, karena kadang-kadang kalau kita grogi nih ya, yang kita punya itu kualitas individu kita sebenarnya bagus, tapi ketika kita grogi, kita jadi nggak bisa mikir apa-apa. Yang keluar adalah output yang sangat kecil-kecil, sehingga kehilangan kesempatan. Nah, makanya tadi seperti yang Kak Jamal bilang, kita harus praktis, belajar, minta orang kritisi. Semakin sering kita berlatih, semakin otak tuh encer ya Kak Jamal ya, encer. Jadi yang dulu-dulu pengalaman masa lalu kita tuh benar-benar bisa diobserve dengan baik, bisa keluar pada saat interview. Kalau grogi, kalau Anda blank, itu yang keluar yang kecil-kecil doang. Anda punya pengalaman mengatasi masalah? Silence of the lamb ya. Ya, gara-gara grogi hilang udah kesempatan itu. Tapi ketika Anda berlatih, semua yang ada pengalaman-pengalaman Anda di masa lalu itu akan lancar Anda utarakan pada saat interview. Nah, jadi yang menentukan itu adalah sering berlatih, minta kritisi, jangan baper sama kritikan, ya. Dan terus-menerus berlatih dari tadi yang saya sebutkan, pertanyaan tipikal dan pertanyaan behavioral. Nah, ini yang sering di creativity ya. Ini ada poin creativity.
Kalau Anda bekerja untuk dunia kreatif, ini pasti ditanya. Apa sih dunia kreatif itu? Ada yang tahu? Ini ada nggak yang di dunia kreatif? Teman-teman di sini. Sekarang banyak loh pekerjaan-pekerjaan kreatif. Misalnya, pernah dengar nggak? Content writer, content editor, sosial media, konten. Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Itu posisi-posisi yang dulunya tuh nggak ada loh. Apakah kalian kawan-kawan di sini capable semua? Saya yakin capable karena sudah biasa Instagram, ya kan? Sudah biasa Facebook, sudah biasa posting dimanapun ya sosial medianya, sudah biasa main TikTok. Nah itu posisi baru, posisi-posisi kreatif yang Anda bisa masuk ke dalamnya. Nah contoh misalnya kemampuan kreativitas itu, pertanyaannya misalnya ya, coba gambarkan situasi di mana Anda dituntut untuk menciptakan hal yang baru. Dan apa hasilnya waktu itu? Anda bikin apa sih? Nah, bisa nggak Anda ceritakan itu? Kalau Anda nggak pernah berlatih, bingung Anda kan? Bingung kan? Apa ya? Gue bikin apa ya? Ya kan? Padahal Anda pernah gitu melakukan itu. Contoh kreativitas apa sih? Coba, siapa yang berani ngomong? Contoh kreativitas apa sih? Nah kan, lebih dari 2 menit. Kak Jamal. Nggak ada yang terima nih pekerjaan nih kalau nggak Nggak dijawab. ada yang diterima ini. Nah gitu ya, berarti ini harus berlatih lagi sama Kak Jamal ini. Sama Kak Fikar ya, karena kemampuan komunikasi itu penting banget. Anda ditanya begitu pasti mikir, aduh apa ya. Tapi kalau sudah berlatih, sudah tahu Anda pernah melakukan itu, tinggal ngomong aja kan enak. Oh saya pernah menciptakan sesuatu yang baru. Dulu waktu di kampus itu nggak pernah ada mading sekolah misalnya. Di kampus nggak, di sekolah misalnya. Sekolah tuh nggak pernah ada mading sekolah. Waktu itu saya berinisiatif sama teman-teman membuat ekstrakurikuler sendiri buat mading sekolah. Mengajukan ke sekolah, kita bikin proposalnya, kita buat. Itu juga pernah buat event gini. Itu kreatif. Menciptakan hal yang baru, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu kreatif. Jadi apapun yang kakak-kakak lakukan di sekolah maupun di kampus yang berhubungan dengan menciptakan hal yang baru, membuat hal yang tidak ada menjadi ada, itu kreativitas. Paham ya? Jadi nanti kalau ditanya kayak gini, udah bisa jawab. Nggak lebih dari 2 menit lagi. Ya. Oke. Nah, ini decision making. Ini juga penting ya. Mengambil keputusan. Pernah nggak kakak-kakak di sini mengambil keputusan? Sering pasti kan? Iya kan, sering kan? Mengambil keputusan itu hal yang sangat sering dilakukan. Misalnya, saya pulang lewat mana ya? Lewat kanan apa lewat kiri? Itu ngambil keputusan nggak? Ngambil keputusan kan? Nah, yang dilihat oleh pewawancara keputusan yang seperti apa? Nah, ini yang penting. Jadi, kasih contoh keputusannya, jangan keputusan yang kecil-kecil. Tadi yang saya bilang, semakin tinggi effort dan outputnya, semakin Anda dinilai capable atau mampu. Oke, misalnya, dulu keluarga saya mengalami masalah keuangan. Bapak saya di PHK. Saya waktu itu masih bersekolah, adik saya masih banyak.
waktu itu saya memutuskan untuk membantu ibu saya dan bapak saya untuk menjual hasil karya saya, bikin pernak-pernik misalnya ya. Dan itu saya jual di online. Jual di online, tidak mengganggu sekolah saya, dan bahkan saya bisa menghasilkan satu bulannya 5 juta rupiah. Itu bisa membantu ayah dan ibu saya. Itu hebat gak itu? Bayangkan output dan effortnya di dalam pengalamannya pekerja tersebut, pelamar tersebut. Apakah itu pengalaman pribadi? Ya, betul, pengalaman pribadi. Tetapi dia bisa menunjukkan bahwa 1, dia berani berkarya, 2, berani mengambil keputusan, 3, berani mengambil resiko, 4, dan sukses dalam apa yang dia putuskan. Itu dapat problem solving, creativity. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya tentang behavioral based interview, yang harus diingat adalah makin tinggi effort atau usaha yang kita lakukan, makin kita dinilai capable. Makin besar output atau hasilnya bagi orang lain, makin kita dinilai capable atau mampu. Ya, 2 hal itu diingat. Jadi, jangan menyebutkan hal-hal yang kecil-kecil. Dipikirkan hal yang besar gitu ya, dampaknya bagi Anda dan bagi orang lain. Paham ya? Oke. Nah, ini penting juga nih, bahwa si pewawancara juga ingin melihat apakah Anda itu di pekerjaan nanti bisa bekerja dengan baik. Contoh, komitmen pada tugas. Boleh Anda pintar ya, pintarnya banget deh, semua orang nggak ada yang ngalahin. Tapi Anda nggak komitmen terhadap tugas Anda. Belum selesai udah kabur misalnya ya, atau izin pulang. Pak, saya sakit perut Pak. saya ada aja alasannya, setiap hari izin pulang. Nah, ini juga nggak bagus ya, attitude yang tidak bagus. Si pewawancara ingin mengetahui itu, apakah Anda orang yang bertanggung jawab terhadap tugas atau tidak. Nah, dia tanya ini, coba ceritakan sama saya, bagaimana kamu mewujudkan tujuan-tujuan kamu. Ceritakan dari awal sampai akhir. Di situ akan terlihat bahwa Anda persisten nggak, konsisten nggak, komitmen nggak. Kelihatan kok. Pas menceritakan itu pasti ada. Jatuh keseleo sedikit udah ketahuan. Oh iya, dulu saya pernah ini, bikin ini sih, kumpulan penyuka kodok misalnya. Kumpulan penyuka kodok gitu ya. Terus tapi saya nggak sampai akhir sih, karena waktu itu saya males melanjutinnya. Ya kenapa? Ya males aja waktu itu. Gitu ya jawabannya. Berarti dia nggak konsisten kan dari awal sampai akhir. Tapi ketika dia melakukannya dengan konsisten dari awal sampai akhir dan menceritakan sampai terlihat sangat atraktif, sangat interest, berarti kan dia ada ada keinginan, ada motivasi di sana. Jangan salah, ngomong bohong sama ngomong jujur ketahuan tuh di situ. Ya, jadi kalau bohong ketahuan. Ceritakannya jujur aja, jujur diri kita tuh ngelakuin apa sih dulu gitu kan. Tapi kejujuran itu ya diupayakan bisa ngambil momen yang paling baik dalam hidup. Jangan yang kecil-kecil, yang kira-kira dampaknya bagus, bermanfaat buat banyak orang, begitu ya. Nah, goal setting ini juga sama. Anda memiliki pengalaman untuk menciptakan tujuan, misalnya
oh saya pengen lulus dalam 4 tahun, misalnya ya. Tapi ternyata kita nggak memenuhi 4 tahunnya. Kenapa? Why? Itu harus ada alasannya. Ada juga yang tanya seperti itu. Kenapa Anda kuliahnya 5 tahun? Anda kan pasti cerita tuh. Oh iya, gini. Gimana dengan teman-teman Anda? Berapa rata-rata mereka lulus kuliah berapa tahun? 4 tahun. Nah, berarti kalau Anda tidak menunjukkan bahwa hambatan yang Anda punya itu sebagai sesuatu yang memang menjadi hambatan, berarti Anda bukan orang yang capable. Karena teman-temannya bisa lulus 3 tahun, 4 tahun kok. Kenapa Anda lulusnya 5 tahun? Tanpa ada hambatan apa-apa. Pasti ada hal yang aneh kan? Nah, gitu contohnya ya. Lalu, personal work habits. Bagaimana cara kita mengorganisasikan dan merencanakan pekerjaan. Ini pasti gampang banget, sering dilakukan kok setiap hari, ya kan? Misalnya Anda kuliah, habis kuliah ngapain? Ya, pasti udah direncanakan dong dari awal. Nah, ini yang dilihat adalah bagaimana Anda bisa 100% melakukan rencana yang Anda sudah buat. Jadi misalnya melenceng nih, ngerencanainnya begini tapi ternyata ke sana gitu ya. Itu berarti tidak capable. Nih Kak Alifah kayaknya mau cerita nih. Kak Alifah mau cerita. Pernah nggak punya rencana terus rencananya buyar, ambiar? Sering ya? Kalau orang itu sudah memiliki kemampuan organizing dan planningnya bagus, biasanya dia itu disiplin sama planningnya. Pasti ketahuan deh. Jadi kalau misalnya kakak-kakak di sini orangnya nggak suka planning, jangan bekerja sebagai orang yang di bagian keuangan misalnya ya, atau di PPIC atau di SCM, supply chain, jangan, nggak cocok. Lebih bagus kalau Anda bekerja di bagian-bagian misalnya kayak public relation, ya, humas, marketing. Dikejar target iya, tapi kan nggak yang structure, harus dari jam sekian sampai jam sekian sampai jam sekian Anda harus begini. Itu kayak Kak Jamal tuh. Kak Jamal nih ahli komunikasi. Ini Kak Jamal. Iya Bu. Komunikasi. Suka merencanakan nggak Pak? Rencanakan apa nih? Planner. Pasti itu. Strategik. Pasti masih. Masih ya? Wajib. Karena Pak Jamal sudah profesional. Jadi planning organizing ini harus ada. Oke. Komunikasi, kemampuan komunikasi misalnya kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, ini juga ditanyakan ya biasanya. Terus komunikasi kita masih ada berapa waktunya Pak Jamal? Uh, 10 menit lagi kayaknya. 10 menit lagi ya. Oke. Nah, komunikasi ini kan ada dua ya. Ada kemampuan spoken communication, ada written communication. Ini dua hal ini bisa terlihat sebenarnya dari yang pertama spoken dari interview dan written communication dari CV yang Anda buat. Ya, di situ bisa kelihatan.
Tapi kalau si pewawancaranya mau tanya lebih dalam terhadap kemampuan komunikasi, dia juga bisa bertanya tentang kemampuan atau pengalaman masa lalunya. Oke. Ya, kesimpulannya adalah yang penting Anda harus mengenal diri Anda sendiri dan apa yang Anda jual. Ya, yang dijual itu pasti kompetensi dong, dan karakter Anda yang sesuai dengan jobnya. Dan Anda tahu bahwa Anda dan posisinya itu cocok. Jadi kalau nggak cocok jangan memaksakan. Terus Anda harus tahu mengenai perusahaan tersebut. Jadi pas ditanya tentang perusahaan, Anda bengong, saya nggak tahu, sumpah saya nggak tahu. Bener deh. Ya, jadi itu udah pasti Anda nggak ada 100% lah gagal itu ya. Terus Anda harus mempersiapkan CV yang profesional. Tadi 3P ya. Apa aja 3P tadi? 3P tadi apa? Positif, powerful, profesional. Good. Ya. Anda berlatih terus ya. Sampai sekarang juga saya terus berlatih sama Kak Jamal. Kak Jamal nih guru saya. Bohong. Dan Anda harus menggunakan outfit atau baju yang sesuai. Jadi bajunya jangan baju yang dipakai buat hangout ya. Jangan, bedain bajunya. Oke. Lalu Anda tahu pertanyaan-pertanyaan dan cara menjawabnya. Termasuk pertanyaan yang mempertanyakan tentang pengalaman masa lalu. Tadi ya, kalau pertanyaan masa lalu berarti karakter yang dilihat. Dan yang harus Anda ceritakan adalah ingat 2 hal. Semakin besar effort dan semakin besar output, semakin bagus. Ingat ya 2 itu aja ya. Semakin besar usahanya, semakin besar outputnya, semakin bagus. Oke. Nah, terus harus mempraktekkan tadi yang Kak Jamal sudah kasih tuh. Senyum, eye contact, dan jabat tangan. Tapi kalau lagi COVID jangan jabat tangan dulu ya. Nanti yang ngewawancara Anda kejar-kejar lagi. Saya mau jabat tangan gitu. Enggak ya. Jadi ini firm handshake sementara nggak ada dulu ya. Lalu Anda jangan terlambat. 30 menit itu sudah waktu yang mepet ya. Lebih dari itu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu terakhir, kalau Anda sudah melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, insya Allah this organization couldn't live without you. Cie. Perusahaan itu tidak bisa hidup tanpa Anda. Keren nggak tuh? Oke. Nah, yang terakhir, you're hired. Anda diterima. Senang kan? Nah, yang keempat, ini saya cuma punya 1 kalimat aja. Keep up your good work. Karena ketika Anda sudah diterima, Anda harus mempertanggungjawabkan 100% tentang apa saja yang Anda ungkapkan pada saat interview. Ini adalah satu-satunya jalan Anda mendapat karir yang bagus. Kenapa? Karena kalau Anda tidak mencerminkan apa yang Anda kasih pada saat interview, itu ada blacklist. Dan jangan salah, HR itu satu sama lain tuh pasti tahu. Kalau ada yang aneh-aneh gitu ya, karyawan baru diterima sudah kabur, baru diterima sudah nempeleng blacklist. Ya, jadi
Kenapa saya masukkan ini ke dalam tema kali ini? Ini adalah yang terpenting pada saat Anda mau berkarir. Pastikan yang Anda utarakan di dalam interview mencerminkan kenyataan 100% dan Anda lakukan selama Anda bekerja di sana. Oke? Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada host, silakan. Makasih semuanya untuk closing pada hari ini. Cukup hanya satu aja deh, satu kalimat ya. Be yourself. Jadi ketika be yourself, kita membawa diri kita dengan segala attitude, atribut, kompetensi yang kita punya, yang cocok dengan diri kita. Saya yakin semua hal akan kita hadapi, pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian kita dan kompetensi kita akan kita dapatkan. Karena bekerja yang sesuai dengan passion dan keinginan kita itu sangat luar biasa ya. Selain karena kita bisa lebih produktif, kita juga bisa berbahagia. Gitu Kak Jamal, terima kasih. Terima kasih Kak Lis. Be yourself ya, kata closing statement dari Kak Lis. Jadi nanti teman-teman semua kalau Anda kerja, bicara jujur aja apa adanya, tapi dikemas dengan komunikasi yang sangat baik, insya Allah akan membekas kepada benak pewawancara. Oke, cukup sekian webinar kali ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya dan dari Kak Lis dan dari Mas Fikar. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.